Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nastaghfiruhu, dan meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung juga kepada dari keburukan amalan-amalan kami. Man yahdihillah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil, sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberi hidayah petunjuk kepada dia. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqati, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan jangan sampai kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian berada di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta kepada seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kemudian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha keras untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal kita untuk menuju kampung akhirat. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menuju kampung akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari kiamat benar adanya. Hari kiamat akan tiba pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan berjumpa, akan mendapati hari kiamat tersebut. Dan pada hari kiamat itu pula kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Dan pada hari itu kita semua akan menerima catatan amal kebaikan kita, catatan amal yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Ada di antara kita yang pada hari itu akan menerima kitabnya, menerima catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, maka beruntunglah orang tersebut. Dan ada di antara kita pada hari itu akan menerima catatan amalannya dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyamini." Adapun orang-orang yang diberi kitabnya, catatan amalannya dari sisi kanannya, fayaqul, maka dia akan berkata, "Ha umqra'u kitabiya." Ini adalah kitabku, bacalah kitabku ini. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang mendapatkan atau diberikan kitabnya dari sisi kirinya, fayaqul, dia akan berkata, "Ya laitani lam uta kitabiya." Aduhai, kalau sekiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari pemberian catatan amalan tersebut, kita tidak akan lagi memikirkan melainkan diri kita sendiri. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu ia mengingat neraka. Lantas ia pun menangis. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika melihat Aisyah radhiyallahu taala anha menangis, beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Apa yang membuatmu menangis?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Aku mengingat neraka. Lantas aku menangis. Apakah kita pada hari kiamat nanti bisa mengingat orang-orang terdekat kita?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Amma fi thalathati mawatin." Adapun pada 3 keadaan, fala yadhkuru ahadun ahada, tidak akan ada yang bisa mengingat orang lain, dia akan mengingat hanya dirinya sendiri. Keadaan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal mizan, yaitu pada hari ditimbangnya amalan kita. Seorang tatkala ditimbang amalan itu, dia tidak akan mengingat siapa-siapa melainkan apa yang akan terjadi atau hasil timbangannya. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, ayakhifu mizanuhu, apakah timbangan amalannya itu ringan, au yathqal, atau amalannya berat. Kemudian keadaan yang kedua, di mana seorang tidak lagi memikirkan kecuali dirinya sendiri. Wa indal kitab, yaitu hari pemberian kitab catatan amalan kita. Hina yuqal, tatkala dikatakan, "Ha umqra'u kitabiya." Ini adalah kitabku, bacalah kitabku itu. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui, ayyaqa kitabuhu fi yaminihi, apakah kitab dia tersebut diberikan dari sisi kanannya, am fi shimalihi, atau dia mendapatkan kitab tersebut dari sisi kiri, am min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya. Wa in, yang ketiga, wa inda sirat, yaitu tatkala melewati jembatan, idza wudi'a baina dhahri jahannam, yang mana jembatan tersebut, sirat tersebut dibentangkan di atas api neraka. Maka seorang tidak akan lagi memikirkan kecuali dirinya sendiri sampai dia bisa berhasil melewati 3 keadaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua amalan manusia, semua amalan kita telah tercatat. Tidak ada yang samar, tidak ada yang terluput dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri pun yang mungkin melupakan amalan apa yang telah kita lakukan kemarin, amalan apa yang kita telah lakukan bulan lalu, tahun lalu, mungkin kita sudah melupakannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula para malaikat telah mencatat semua amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yab'atsuhumullahu jami'an." Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua, fayunabbi'uhum bima amilu. Allah pun mengingatkan, menghabarkan kepada kita dengan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Ahsahullah, Allah catat semuanya. Wa nasuhu, akan tetapi mereka melupakan amalan yang telah mereka lakukan tersebut. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala
Maha menyaksikan segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang baik dan yang buruk akan dicatat dengan begitu rinci. Amalan yang kecil maupun yang besar tak luput. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Wa wudi'al kitab, tatkala kitab diletakkan, dalam tafsir Jalalain, yaitu semua akan diberikan kitabnya, maka orang-orang yang beriman diberikan kitabnya dari sisi kanannya. Wa adapun orang kafir akan diberikan kitabnya dari sisi kirinya. Fatarul mujrimin, engkau akan melihat orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa, musyfikin, mereka takut, mimma fihi wa yaqulun, terhadap apa yang tertulis di dalamnya, yang mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka aku, kitab apakah ini yang mencatat seluruhnya, la yughadiru saghiratan, tidak pula yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat dalam kitab tersebut, illa ahsaha, kecuali tertulis dalam kitab tersebut, wa wajadu ma amilu hadira, maka orang-orang, kita semua pada hari itu akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan tercatat di dalam kitab tersebut. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian tidak akan mendolimi siapapun. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan orang-orang kafir yang mendapatkan catatan amalannya dengan sisi kiri mereka, mereka akan didolimi, mereka akan dihukum sesuai dengan dosa-dosa mereka. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking rincinya catatan amalan kita, bahkan sampai rentihan kesakitan pun tercatat oleh malaikat. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah didatangi oleh seorang, dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih tatkala itu. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Tawus, seorang tabi'in yang terkenal. Beliau mengatakan, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat tersebut, maka Imam Ahmad langsung diam dan beliau tidak merintih lagi. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin." Tidaklah suatu ucapan, suatu lafaz yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada di dekatnya malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu hadir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau catatan amalan kita yang tertulis, tercatat sedemikian rincinya, maka marilah kita untuk mengoreksi diri agar amalan kita ini bisa menjadi amalan yang baik, agar para malaikat yang mencatat adalah catatan yang baik-baik, sehingga kita bisa menerima catatan amalan kita tersebut dengan tangan kanan kita. Oke, marilah kita melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri kita dengan terlebih dahulu. Yang pertama, masihkah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita ketahui bersama bahwasanya syirik merupakan dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan Allah ampuni apabila ia meninggal membawa dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik.
Kemudian yang kedua, marilah kita koreksi di amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Apakah kita sudah memperhatikan atau malah sering kita meninggalkannya? Yaitu seperti salat 5 waktu. Apakah kita melakukannya di waktu yang tepat atau kita mengakhirkan waktu tersebut? Kemudian merutinkan salat jamaah di masjid bagi laki-laki dan menutup aurat bagi wanita muslimah, bagi anak dan istri-istri kita. Kemudian yang ketiga, hal haram masih dilakukan atau tidak? Seperti wanita istri kita, apakah mereka masih membuka aurat mereka atau melakukan dosa-dosa besar? Atau mungkin apakah di antara mereka masih durhaka kepada orang tua mereka? Kemudian yang keempat, hendaklah kita mengoreksi diri kita, apakah kita masih melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, seperti menonton televisi, bermain game, dan yang semacamnya. Namun hal yang mubah seperti ini akan dihukumi haram kalau bisa melalaikan dari perkara yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, kita yang masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, hendaklah kita senantiasa memperbaiki amalan kita agar amalan kita ditulis dengan amalan yang baik. Catatan buku kita ditulis dengan catatan yang baik.